Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan memaparkan sebuah materi yang bertemakan puisi. Materi ini untuk siswa kelas 10 SMA. Materi ini disusun oleh Abioga Prihantara dengan NIM 2300003039, Hasnah Dia Ulhaq dengan NIM 2300003041, dan Arif Maulana dengan NIM 2300003048. Capaian pembelajaran. Yang pertama ada menyimak. Peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasikan informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau perasaan yang akurat dari menyimak berbagai tipe teks, mulai dari tipe teks non-fiksi dan fiksi, dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara. Tujuan pembelajaran yaitu memahami diksi dalam teks puisi yang dibacakan dengan kritis dan reflektif dengan melakukan kegiatan memahami diksi dalam teks puisi yang dibacakan. Puisi. Latar belakang. Puisi dikatakan sebagai karya sastra yang paling unik karena tercipta dari kontemplasi terdalam penyairnya. Dapat dikatakan, puisi adalah bentuk karya sastra yang dapat menyampaikan aspek-aspek kehidupan secara dalam dan luas dengan kata-kata yang jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah kata-kata yang digunakan dalam karya sastra yang lain. Pengertian. Puisi adalah jenis karya sastra yang mengutamakan keindahan diksi atau kata-kata agar menarik dan dapat menggugah emosi pembacanya maupun pendengarnya. Sedangkan menyimak puisi merupakan kegiatan untuk memahami makna puisi, tujuan penciptaan puisi, dan struktur dari puisi dengan konsentrasi pendengaran dan pemahaman yang tinggi. Tujuan menyimak puisi. Tujuan dari menyimak merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari bahan simakan. Hal itu selaras dengan beberapa pemikiran yang mendasari kesimpulan tujuan menyimak yang hendak diperoleh. Tahap-tahap menyimak. Menurut Tarigan tahun 1986 bahwa tahap-tahap proses menyimak antara lain tahap mendengar, tahap memahami, tahap mengintemplasi, tahap mengevaluasi, dan tahap menanggapi. Tujuan penciptaan puisi. Pada umumnya, penciptaan puisi bertujuan untuk menunjukkan perasaan dan merangsang daya imajinasi panca indera. Sedangkan struktur puisi yang pertama ada diksi, merupakan pengelolaan atau pemilihan kata yang digunakan sehingga puisi memiliki nilai estetika yang tinggi. Yang kedua ada imajinasi, merupakan cara yang digunakan oleh sang penyair dalam menggunakan indera manusia seperti imajinasi penglihatan, imajinasi pendengaran, imajinasi perabaan, imajinasi pengecapan, dan imajinasi penciuman. Yang ketiga ada kata konkret, merupakan cara yang dilakukan penyair dan mengartikan suatu kata secara menyeluruh. Yang keempat ada gaya bahasa atau majas, merupakan gaya bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa yang figuratif. Yang kelima ada rima atau irama, merupakan pengelola kata dalam setiap lariknya,
sehingga terjadi persamaan bunyi baik di awal, tengah, atau pada bagian larik puisi. Dan yang terakhir ada tipografi, merupakan aspek visual puisi dengan mengetahui tata hubungan baris dalam sebuah puisi. Berikut adalah contoh puisi Di Balik Badai Hujan karya Arif Maulana. Mohon dibaca saksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Maulana akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Di Balik Badai Hujan karya saya. Awan hitam yang terbendung menjelajahi dunia dengan airmu. Setetes demi tetes kau turun membasahi bumi. Kau ciptakan alunan bunyi, bak musik yang menarik. Kau ciptakan gemuruh, petir, dan kilat yang dahsyat. Terkadang kau gambarkan bagaimana duka yang dirasakan oleh manusia. Kau jatuh, tapi tak pernah mengeluh. Walau terkadang banyak manusia yang tak menginginkanmu, tapi darimu aku belajar untuk tak pernah mengeluh. Walau banyak cobaan hidup, karena aku tahu pasti akan ada pelangi sehabis hujan. Terima kasih. Berikut adalah data dari hasil polling sementara di WA terkait puisi. Ternyata sebagian besar teman-teman saya, 40% banyak yang tidak terlalu menyukai puisi, 20% suka membaca puisi, 30% suka mendengarkan puisi, dan 10% suka menulis puisi. Kesimpulan, puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun secara cermat dengan mengkonsentrasikan struktur fisik dan struktur batinnya, sehingga mampu mempertajam kesadaran orang akan pengalaman hidup. Selanjutnya ada pertanyaan. Yang pertama, sebutkan pengertian dari puisi. Nomor 2, sebutkan 6 struktur puisi. Nomor 3, dari puisi di atas, bait keberapa yang mengandung gaya bahasa atau majas. Yang keempat, dari puisi di atas, bait keberapa yang mengandung imajinasi penulis. Bait kelima, coba paparkan apa pesan moral yang bisa diambil dari puisi di atas. Daftar pustaka. Yang pertama ada buku Bahasa Indonesia kelas 10 dari Kemendikbud. Yang kedua ada Jurnal Sasindo Unpam volume 8 nomor 1 Juni 2020. Dan yang ketiga ada buku Keterampilan Menyimak dan Berbicara, Teori dan Praktik. Mungkin itu saja materi yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.